pada pagi hari di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita akan belajar satu tema, yaitu rutinitas yang salah merusak hidup kita. Ya, rutinitas yang salah merusak hidup kita. Oleh karena itu, saudara, kita harus keluar dari rutinitas yang salah. Saudara, apa yang kita renungkan pada sore hari ini? Yang pertama, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Dunia ini penuh dengan kejutan, saudara. Makin hari makin banyak kejutan. Dan manusia pada dasarnya tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Jangankan tahun depan, bulan depan pun kita tidak tahu. Jangankan bulan depan, minggu depan pun kita tidak tahu. Besok pun kita tidak pernah tahu. Bahkan 1 jam di depan kita pun tidak pernah tahu. We don't know everything about tomorrow. Apa yang terjadi di Thailand? Gedung pencakar langit yang begitu tinggi. Saudara kau lihat pelan-pelan bisa runtuh dalam ukuran menit. Dan jembatan yang menghubungkan 2 gedung itu, di mana orang-orang lewat di situ, hancur. Puluhan ribu orang meninggal. Belum lagi earthquake yang terjadi di Myanmar. Puluhan ribu orang meninggal dengan tidak disangka-sangka. Kita tidak ada yang pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. 1 jam di depan kita, 1 menit pun di depan kita. Kita tidak ada tahu. Saudara, hidup ini benar-benar tragis. Karena kadang-kadang semua yang kita usahakan dengan jerih lelah kita, pikiran kita, satu hari harus kita lepaskan. Orang yang kita kasihi, orang harus kita tinggalkan atau meninggalkan kita. Saudara, kalau kita menyadari keadaan ini, kalau kita menyadari kenyataan ini, kalau kita menyadari realitas ini, mestinya kita selalu harus bergantung pada Tuhan sepenuhnya. Dan kita akan berkata, Tuhan, aku memerlukan Engkau. Tuhan, aku memerlukan Engkau. Tuhan, aku betul-betul memerlukan Engkau. Saudara, jangan menunggu ada masalah, seperti ada jerat yang menjerat kita, persoalan yang membelenggu kita, baru kita datang pada Tuhan. Ketika keadaan smooth, running well, keadaan baik-baik, kita selalu harus sudah berkata, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Saudara, di sini kita tahu bahwa pelabuhan kita terakhir itu adalah Tuhan. Pelabuhan di dalam hidup kita ini adalah Tuhan. Bangun tidur dan kita cari Tuhan. Malam sebelum tidur kita cari Tuhan. Karena pelabuhan kita itu adalah sebenarnya Tuhan. Saudara, oleh karena itu, yang pertama saya mengajak saudara untuk menyadari. Banyak hal bisa terjadi di depan kita, di luar prediksi kita, di luar perkiraan kita. Sungguh kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Saudara, oleh karena itu jangan sampai kita sombong. Jangan kita diajar masalah berat, ancaman-ancaman, ada bahaya baru kita cari Tuhan. Betapa banyak orang kalau keadaan running well, smooth, keadaan baik-baik, uang banyak, tubuh sehat, merasa tidak memerlukan Tuhan. Tetapi ketika keadaan krisis, kita baru cari Tuhan.
Kadang Tuhan perlu memakai masalah, sakit penyakit, persoalan untuk menarik kita, untuk kita datang pada Tuhan. Dan kadang-kadang Tuhan pasti tolong. Tetapi ada orang setelah ditolong, dia sombong lagi. Dia tidak cari Tuhan lagi. Saudara, dan Tuhan bisa kasih pertolongan, persoalan lagi. Saudara, lebih mengerikan kalau pada akhirnya Tuhan membiarkan kita. Dan orang seperti ini hatinya dikeraskan Tuhan. Maka jadi hatinya keras. Nanti suatu hari maka kejahatannya akan dikatakan yang jahat akan bertambah jahat. Tetapi bagi orang yang berlindung pada Tuhan, orang yang bergantung pada Tuhan, orang yang melekat pada Tuhan, ketika Tuhan izinkan masalah terjadi, maka masalah itu dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita, untuk menggiring kita, untuk menyempurnakan kita, untuk kita hidup sesuai tantangan Tuhan, yaitu serupa dengan Dia. Tuhan pasti memberikan firman-Nya. Pasti Tuhan memberikan tuntunannya sehingga ia menjadi satu hal yang melekat pada dirinya, mendewasakan kita di tengah-tengah masalah. Masalah yang kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi justru menjadi bahan bakar kita untuk kita terbang ke surga. Jadi kalau Tuhan ingatkan kita dengan berbagai masalah, pergumulan, hidup yang berat, dan saudara mengatakan, mengapa hidupku seperti ini? Mengapa hidupku seperti ini? Aku sudah cinta Tuhan, mengapa aku hidup seperti ini? Jawabnya cuma satu, supaya engkau menengadah ke atas. Suami saya begini, anak saya durhaka, rusak hidupku. Saya katakan belum. Ada yang mengatakan hidupku sudah gagal. Saya katakan belum. Gagal sesungguhnya. Gagal sesungguhnya kalau saudara ditolak oleh Allah. Dan Allah berkata, aku tidak mengenal engkau. Saudara jangan pandang Tuhan itu tidak mampu. Jangan pandang enteng Tuhan. Apapun keadaan kita, dia bisa topang kita. Hari ini saudara berjalan tanpa harapan. Saudara telah di PHK. Saudara tidak punya pekerjaan. Anak-anak mesti sekolah. Apapun keadaan, ingat. Dia Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tidak memberikan hari depan yang jelek, tapi hari depan yang penuh pengharapan. Saudara, kalau Musa dan bangsa Israel tidak pernah bertemu dengan Laut Kosong, tidak dikejar oleh tentara Firaun, mereka tidak pernah melihat kemuliaan Allah. Kalau saudara tidak pernah menghadapi masalah, saudara tidak pernah melihat bahwa Tuhan itu hidup, sanggup melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Saudara tidak melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang menjawab doa. Saudara jalan saja bersama Tuhan. Tuhan pasti melindungi dan menjaga kita. Asal kita hidup di dalam kebenaran, kekudusan, dan kesuciannya. Saudara, keangkuhan hidup itu adalah kodrat dosa. Keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan kesombongan, keinginan daging, saudara. Orang selalu bangga kadang-kadang, aku ini angkuh. Saudara, itu adalah kodrat dosa. Saudara, tanpa Tuhan, hidup saudara sama saja dengan orang lain. Tanpa ada dalam hadirat Tuhan, hidup saudara sama saja dengan orang lain. Di dalam Keluaran 33 ayat 15-16, Musa berkata, kalau Tuhan tidak menyertai kami, jangan suruh kami pergi. Di manakah kami dapat mendapatkan kasih karunia di hadapanmu? Bukankah karena aku berjalan dengan engkau? Sehingga umatmu aku bisa dibedakan dengan segala bangsa di muka bumi ini.
Saudara, Musa sudah menyeberangi Laut Kosong. Bangsa Israel telah melewati berbagai rintangan. Tetapi Musa tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Karena itu Musa tahu bahwa dia butuh penyertaan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Karena itu kita butuh penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, tidak ada orang lebih beruntung daripada orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan. Kalau Allah benar-benar ada, hidup, dan dia berjanji menyertai kita, maka kita bisa menikmati satu pergumulan di dalam dia. Saya percaya kita akan menikmati. Saudara, seperti anak-anak kita, waktu kita bersama-sama dengan mereka, kita bisa menikmati. Tapi anak juga harus bertumbuh dewasa. Demikian juga kita. Kita harus tumbuh dewasa. Tentu sebagai orang tua, kita ingin anak kita bertumbuh dewasa dengan benar. Orang tua itu tidak menginginkan apa-apa, saudara, untuk anak-anaknya. Kecuali mereka menjadi anak-anak yang sukses, bahagia, dan takut akan Tuhan. Itu sudah cukup. Saudara, terlebih Tuhan. Seberapa kita mempercayai bahwa Tuhan itu baik. Dia maha kasih, maha baik. Dan dia ingin keadaan saudara adalah baik-baik. Dia menciptakan kita supaya kita baik-baik. Saudara, tetapi ada hukum yang tidak bisa dilanggar, yaitu kita harus segambar dengan serupa dengan Allah. Saudara, walaupun kita ada masalah, dan masalah itu akibat dari keputusan kita yang salah. Masalah itu terjadi akibat keserakan kita. Akibat liarnya pikiran kita yang kita lakukan. Tanpa kita minta petunjuk Tuhan. Tetapi itu pun Tuhan memberi kekuatan. Tuhan bisa menyertai. Dan Tuhan bisa mendewasakan. Tuhan bisa mengubahkan kita. Sehingga dia bisa berkata, yang lama sudah berlalu dan yang baru telah tiba. Keadaan saudara mungkin remuk. Tapi Tuhan bisa mengubah menjadi satu bejana yang baru. Mestinya saudara dirancang jadi bejana A. Tapi karena keputusan saudara yang salah, saudara menjadi bejana B. Tapi engkau tidak seindah dengan bejana yang kalau kita mengikuti jalan Tuhan. Banyak kesulitan dalam kehidupan kita terjadi karena kesalahan kita. Tapi Tuhan toh bisa ubahkan kita. Banyak orang yang tidak bisa mengimbangi ini. Dan akhirnya terus terlarut di dalam kebodohannya. Jangan sampai saudara hidup kita terjual dengan keputusan yang salah itu. Tuhan itu luar biasa, dia sanggup mendewasakan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau dekat dengan dia. Saudara, dimulai dengan apa? Jaga mulut kita. Jaga mata kita. Jaga perkataan kita. Jaga perilaku kita. Jaga keputusan kita. Jaga pilihan kita. Supaya kita bisa sepikir dan seperasaan dengan Allah. Saudara, bukan uangmu, bukan intelektualmu, bukan kecakapanmu, tapi hatimu yang lembut, yang bisa dibentuk selaras dengan hatinya Tuhan. Saudara, sebelum waktu kita usai, jangan kita jadi orang yang tak berguna dan akhirnya menjadi sampah abadi. Mungkin sebagian dari kita pernah menjadi bejana yang hancur. Bejana yang hancur bukan berarti saudara tidak pernah ke gereja. Bejana yang hancur bukanlah orang yang tidak pernah ke gereja. Mungkin saudara aktivis. Tapi hati saudara tidak selaras dengan pikiran Tuhan. Engkau bejana yang rusak. Tapi Tuhan
mau merubahkan hidup kita kalau kita mau dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus berhati-hati dengan apa yang harus kita tabur. Kita tidak tahu apa yang di depan kita, tetapi kita harus belajar. Kita harus tahu apa yang kita tabur. Karena ada satu hukum yang berkata, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Saudara, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Apa yang seorang tabur, itu akan dituainya. Artinya apa? Setiap kita akan memperoleh apa yang patut atau harus kita terima akibat dari apa yang telah kita lakukan. Saudara, kalau saudara seorang Kristen yang belum dewasa, orang Kristen yang belum akil balik, hukum tabur tuai itu ada dalam Galatia 6 atau 7. Dikatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur itu dituainya. Itu hanya ditarik di wilayah hidupnya. Kalau ia bekerja dengan rajin, kebutuhannya terpenuhi. Kalau ia bekerja keras, ia akan memperoleh lebih banyak. Kalau orang menjaga pola makan, maka tubuhnya sehat. Kalau orang rajin sekolahnya, maka dia akan mendapatkan sesuatu pahala. Hukum tabur tuai ini dikaitkan dengan kehidupan pribadi. Tetapi ketika kita sudah menganjak dewasa, saudara, hukum tabur tuai ini orientasinya lebih luas. Proyeksinya menjelajah kepada kekekalan kita. Bukan cuma menyangkut kebutuhan jasmani untuk diri kita atau orang kita kasih, tetapi orientasinya lebih luas. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya Allah akan tegas dengan tatanannya. Apa yang kita tabur, itu yang dituai. Saudara, kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan di dunia ini. Karena itu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saudara, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita tidak taat dalam makanan, tidak menjaga pola hidup yang baik, maka kita akan menuai sakit penyakit, diabetes, jantung, ginjal bermasalah, paru-paru yang kotor, ginjal yang rusak, cuci darah, stroke, karena kita tidak taat dalam kehidupan sehari-hari, dalam pola makan. Ini sangat menggetarkan. Jangan main-main, saudara. Jangan sampai kita mengalami stroke sampai bertahun-tahun tidak bisa apa-apa. Jangan sampai kita mengalami penyakit jantung, ginjal, saudara. Tapi lebih menggetarkan lagi, kalau taburan kita ini dikenakan jelajah yang lebih luas orientasinya, meliputi kekekalan. Apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, kita tuai di kekekalan, dan ini lebih menggetarkan kita, saudara. Goreskan kata-kata ini di dalam hati saudara. Demikianlah firman Tuhan berkata Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dan herannya saudara, manusia tidak lebih gentar terhadap Tuhan untuk masalah satu ini. Saudara, orang bekerja keras di bumi. Ia menjaga pola hidup yang baik secara sehat. Tentu itu tidak salah dan harus kita lakukan. Karena tubuh ini adalah bait Allah. Ini adalah salah satu hidup yang bertanggung jawab. Tetapi seharusnya kita lebih persiapkan yang akan datang. Sesuatu yang lebih dahsyat yang kekal. Saudara, kita lihat bagaimana kesalahan manusia di Taman Eden harus dipertanggungjawabkan. Adam dipanggil, Adam, Adam, di mana engkau? Adam takut, dia bersembunyi. Kenapa Adam yang disalahkan? Kok bukan Hawa? Saudara, karena yang dapat perintah itu adalah Adam.
Hawa waktu itu belum ada. Saudara, kalau saudara dibaca dalam Lukas 16 ayat 1 sampai 9, menceritakan tentang bendahara yang tidak jujur dan dipecat, dia tidak lagi bekerja sebagai bendahara. Saudara, kita pasti mengalami pemecatan. Saudara, kalau kita dipecat di dalam pekerjaan kita, maka 1 minggu sebelumnya, saudara, kita akan di-fax atau kita akan di WA bahwa kita akan dipecat, diberhentikan dari satu pekerjaan. Tapi kalau pemecatan hidup, saudara, kita tidak ada pemberitahuan. Tuhan tidak pernah memberitahu. Oleh karena itu, jangan hidup sembarangan. Jangan hidup main-main, saudara. Ketika kita mengalami perjalanan yang running well, perjalanan yang smooth, everything is okay. Saudara, ingat hidup kita jangan sembarangan. Ingat kita punya Tuhan. Saudara, berapa banyak orang yang olahraga, terus blek, saudara. Akhirnya pingsan, tidak bangun lagi. Ada orang yang begitu habis makan, super tidur, saudara. Besok paginya sudah kaku. Jantung bermasalah karena apa? Akibat masa sembarangan makan di masa muda. Saudara, kadang-kadang sebagai hamba Tuhan itu kita selalu diajak makan. Tentu hamba Tuhan ini akan mengajak kita yang terbaik. Kadang-kadang ini kambing Pak, enak Pak. Sekali-kali nggak apa-apa. Sate kambing, gulai kambing. Sekali-kali nggak apa-apa. Saudara, kalau kita mulai tergoda, berarti kita nabung sakit penyakit. Saudara. Oleh karena itu, kadang-kadang kalau saya diajak makan, maka saya pilih yang aman-aman saja. Sayur dan ikan. Saudara, adik saya sarankan, ayo mumpung di Jakarta, kamu periksa jantungmu. Dulu setahun yang lalu kamu kan sudah diperiksa jantung, tapi kamu ini kan ada diabetesnya. Orang diabetes itu pasti ada koneksi dengan jantungnya. Adik saya itu enggak punya diabetes, tapi dia waktu periksa ada buntunya 18%. Dia berkata, ayo kamu periksa, kamu tuh yang ada diabetesnya. Ya sudah, akhirnya 1 minggu lalu saya kembali periksa jantung saya. Setelah di jantung saya diperiksa, treadmill dan sebagainya, saudara. Dokternya bilang, keadaan jantung saya bagus sekali, puji Tuhan. Saya sudah berdoa, saudara. Belum saya berdoa sungguh-sungguh. Dan dia katakan, kalsium skor murni 0. Tidak ada keraknya, kayak bayi, saudara. Dan ada beberapa obat yang saya sudah suruh berhentikan. Saudara, luar biasa, saudara. Tuhan itu sanggup melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Ada teman saya yang kelihatannya segar bugar, saudara. Yang sama-sama periksa pada waktu itu. Ternyata saudara jantungnya mampet 100%. Langsung dokter bilang, masuk, kamu harus masuk. Saudara, kita tahu, saudara, kita tidak akan tahu apa yang terjadi di depan. Saudara, sewaktu-waktu kita bisa kolaps. Sewaktu-waktu kita akan terjadi sesuatu kita tidak tahu. Saudara, kita harus menuai apa yang kita tabur di bumi. Kalau sekedar jaga kesehatan, itu menyangkut kesehatan di bumi. Kerja keras, studi, saudara dapat ranking. Itu semua fana. Tapi kalau saudara, tuaian di kekalan, itu harus kita pikul. Saudara, karena itu saya katakan, jangan main-main, saudara. Saudara, kalau Tuhan beri kita umur panjang, itu kita berhutang kehidupan kepada Tuhan. Di luar kemampuan kita, di luar pikiran kita, Tuhan menambahkan usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tuhan memberikan kepada kita satu kesempatan. Kita berhutang budi kehidupan kepada Tuhan. Saudara, kapan saja
Hari terakhir, hari pemecatan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Bukan cuma orang tua, tapi anak muda. Anak muda meskipun Tuhan belum panggil di usia mudamu. Kalau kamu hidupnya tidak sungguh-sungguh, dunia akan mewarnai kamu sampai kamu permanen rusak. Yang tidak bisa diperbaiki lagi. Mungkin saudara tidak menjadi orang yang sampai bejat. Tidak menjadi orang yang tidak beradab. Mungkin santun-santun saja. Tetapi saudara, kalau saudara tidak hati-hati, meskipun anak muda, saudara hidup tidak sesuai dengan tatanan Allah, maka saudara akan gagal menjadi man of God. Karena dunia mewarnai hidupmu. Saudara, kita tahu, saudara, kita yang sudah berumur, mungkin banyak kita, waktu kita tidak banyak. Ya. Mungkin kita sudah pegang boarding pass di tangan, tinggal masuk gate. Kita harus mengejar ketinggalan kita. Kita punya waktu sangat singkat, perjalanan waktu. Kita bodoh kalau kita tidak siap-siap. Bersiaplah mengantisipasi hari-hari itu. Saudara, torehkan ini di dalam hati kita. Goreskan ini di hati kita. Karena keluar dari rutinitas kita yang salah. Masuklah dalam rutinitas hidup yang benar. Untuk mempersiapkan hidupmu kelak. Yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau saat ini, saudara, kita hidup dalam keadaan smooth. Kita hidup dalam keadaan running well. Kita hidup dalam keadaan baik-baik. Ayo saudara, kita cintai Tuhan. Karena pelabuhan kita adalah Tuhan. Berikan belas kasihan kepada orang yang membutuhkan belas kasihan. Kalau kita punya hati yang baik memberikan belas kasihan kepada orang di bumi, Tuhan juga berbelas kasihan waktu kita menutup mata. Bahkan waktu engkau di surga, anak cucumu diberi belas kasihan Tuhan. Dan dia berkata, anak cucumu tidak ada yang meminta-minta. Memang akar segala kejahatan adalah uang, cinta akan uang. Saudara, inilah harta. Saudara, tapi kita punya harta yang kekal, yaitu Tuhan sendiri. Ayo saudara, kita mau belajar. Tinggalkan rutinitas kita yang salah. Ayo kita masuk dalam rutinitas yang benar. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam, 1 menit di depan kita. Mari kita persiapkan hati kita. Jangan hidup sembrono. Jangan hidup sembarangan. Tapi hiduplah sungguh-sungguh. Sepikiran, seperasaan Allah. Hati-hati dalam hidupmu. Baik rohmu, jiwamu, tubuhmu. Kita harus hati-hati. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita mau sungguh-sungguh hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa pelabuhan terakhir kita bukan uang, bukan harta, bukan jabatan, tetapi pelabuhan terakhir kita adalah Tuhan. Kita mau tinggalkan rutinitas kita yang salah, pola makan yang salah, hidup yang salah. Ayo kita mau rutinitas kita diperbarui. Supaya hidup kita tidak sembarangan, hidup kita tidak sembrono. Kita jaga hidup kita hati-hati. Karena kita harus bertanggung jawabkan masing-masing. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Saudara, biarlah pagi hari ini, mungkin saudara mengalami hal-hal. Saudara mengalami kesulitan dalam hidup. Anak saudara rusak. Rumah tangga saudara hancur. Bencana saudara rusak. Ingat, Allah kita Allah hidup. Dia sanggup mengubahkan semuanya. Mungkin kesalahan saudara sendiri kan bencana saudara rusak.
Tapi Tuhan sanggup menjadikan bejana yang baru menjadi bejana kemuliaannya. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini boleh tergoreskan di dalam hati kita. Kita renungkan sungguh-sungguh. Kita cermati. Sehingga hidup kita tidak akan sia-sia. Tapi hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang kita bertanggung jawaban di hadapan Tuhan. Amin.